Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke narasumber, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu terkait topik yang akan kita bahas di webinar hari ini. Seperti kita ketahui, selain menimbulkan krisis kesehatan, pandemi COVID-19 juga menimbulkan krisis ekonomi. Pemerintah baru saja merilis informasi bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 diperkirakan pada tingkat minus 4,3%. Artinya, ekonomi nasional turun dibanding kuartal yang sama di tahun lalu. Kita tentu tidak berharap ini berketerusan hingga menimbulkan resesi di negara kita. Namun demikian, dampaknya secara mikro telah memukul banyak perusahaan di berbagai sektor industri. Akibat penurunan transaksi bisnis yang tajam, terjadi PHK di banyak perusahaan. Malah, beberapa perusahaan harus menutup operasional selamanya. Di setiap krisis ekonomi, peran CFO dan manajer keuangan menjadi sangat signifikan, terutama untuk menjaga kas perusahaan yang menjadi darah untuk perusahaan tetap beroperasi. Namun demikian, peran CFO untuk keberlangsungan perusahaan sebenarnya tidak cukup hanya itu. CFO masa kini malah sebenarnya dituntut untuk meminimalkan peran tradisionalnya dan memaksimalkan perannya sebagai strategis dan katalis. Ini adalah quote yang saya kutip dari post LinkedIn-nya Pak Iman Subekti yang menjadi narasumber kita hari ini. Perubahan peran tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi saat ini yang lebih volatile, lebih tidak pasti, lebih kompleks, dan lebih ambigu. Terlebih saat ini di masa pandemi, seorang CFO harus mampu menjadi motor perusahaan dalam melakukan value creation dan menjadi true business partner dari seorang CEO. Nah, di sesi sharing kali ini, kita akan membahas bagaimana seharusnya CFO berperan untuk membantu perusahaan mengatasi krisis, sekaligus menangkap peluang dan menghadapi tantangan yang berbeda di masa new normal. Untuk membahas itu, hari ini kita mengundang para narasumber untuk sharing pengetahuan dan pengalaman. Saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Saya sapa dulu Pak Imam Subekti, AK, CA, CMA, dan CPV. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore Pak Anda dan semuanya. Ya, terima kasih untuk kedatangannya. Beliau adalah VP Institute of Certified Management Accountant Australia. Beliau juga adalah Senior Finance Executive with Lean Six Sigma Belt dan Senior Vice President dari PT Teladan Resource. Beliau nanti akan berbagi pengetahuan terkait topik ini dengan kita. Berikutnya, saya sapa narasumber kita yang kedua, Bapak Miftah Farid. Selamat sore, Pak Miftah. Nah, beliau adalah CEO dan owner dari PT Farisa Global Turistama. Dan yang ketiga, narasumber kita hari ini adalah Ibu Ratna Aprianti. Selamat sore, Ibu Ratna. Saya sapa Ibu Ratna dulu. Selamat sore. Ya. Beliau adalah CFO dari PT Fruiters Indonesia Perkasa. Ya. Nanti juga beliau akan sharing pengalaman dengan kita semua. Kita akan membagi sharing session hari ini dengan pertama mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari narasumber ahli kita. Dan setelah itu kita akan lanjut dengan sharing dari dua narasumber berikutnya yang nanti akan saya pandu. Nah, setelah itu baru kita akan lempar pertanyaan-pertanyaan peserta kepada para narasumber. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, masih bisa disampaikan lewat chat box. Ya. Banyak pertanyaan juga sudah kami kumpulkan sebenarnya sebelum acara ini kita mulai.
Ada informasi menarik dari panitia. Untuk 3 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah masing-masing berupa voucher sebesar 50.000 dari benefidi.id. Nanti pemenangnya akan diumumkan di akhir acara. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan terbaiknya di session kita kali ini. Mudah-mudahan bisa terpilih ya. Baiklah, kita mulai saja sesi berikutnya. Untuk itu saya persilakan Pak Iman Subekti untuk sharing terlebih dahulu. Silakan Pak Iman. Oke, makasih Pak Anda. Ya. Sama-sama Pak. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Oke ya. Oke, selamat sore para hadirin semuanya. Jadi kita mulai presentasi hari ini ya. Jadi pertama mungkin saya akan mulai dengan perkenalan sedikit mengenai saya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anda. Saya sekarang sebagai Vice President di DMA dan juga sebagai Senior VP di Teladan Resources. Saya sendiri merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, sama seperti Pak Anda, dengan beberapa sertifikasi di bidang akuntansi di CA, CMA, CBV, dan juga Green Belt dari GE. Kurang lebih seperti ini resume saya, biar kenal juga dengan peserta yang lain. Kemudian kita mulai ya sekarang. Oke. Jadi kita akan lihat jadi 2 bagian. Pertama, kita lihat dulu perubahan peran dari seorang CFO. Baru nanti di bagian kedua kita akan melihat bagaimana sih peran CFO di masa krisis. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya peran CFO itu sudah berubah dari peran yang tadinya kita bilang tradisional ke arah lebih modern. Jadi peran tradisional itu sebenarnya CFO lebih ke arah sebagai tukang hitung angka atau steward atau pencatat saja, dan juga sebagai operator dari menjalankan atau memposting transaksi-transaksi keuangan. Namun sekarang CFO itu lebih dituntut untuk peran yang berikutnya, yaitu sebagai seorang yang strategis dan juga sebagai katalis. Jadi sudah diharapkan untuk meninggalkan dalam tanda kutip peran-peran tradisionalnya sebagai seorang steward dan operator. Lebih lanjut, kalau kita lihat dari sisi lain, peran CFO juga sekarang sudah berubah dari yang tadinya hanya sebagai kita sebut conformance. Jadi conformance itu lebih ke hal-hal yang bersifat reporting, menjustifikasi angka dan seperti itu. Namun sekarang lebih dituntut untuk ke arah yang bersifat performance. Jadi kalau performance itu antara lain kan kita akan melihat juga gimana value creation-nya, strategic management-nya gimana, risk management-nya seperti apa dan seperti itu. Bandingkan dengan yang kalau conformance itu lebih ke kita bilang reporting side lah boleh dibilang, atau fungsi-fungsi tradisional dari seorang CFO atau akuntan. Nah, kenapa itu semua berubah perannya? Perubahan itu seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Anda, itu karena faktor-faktor yang kita sebut biasanya VUCA yaitu ya, dan juga ada faktor-faktor lainnya, misalkan digital. Sekarang digital sudah sangat canggih, di mana kita sebagai tidak hanya finance personnel, saya rasa semua skill juga digital sudah sangat penting bagi kita dalam menjalankan tugas kita. Kemudian data juga sekarang data memegang peranan penting, karena sekarang decision itu banyak dipengaruhi oleh gimana kemampuan kita dalam mengolah data dengan baik. Kemudian ada juga risk dan uncertainty, di mana model bisnis atau situasi bisnis sekarang cepat sekali berganti, dan juga faktor berikutnya adalah stakeholder itu sekarang kalau bahasa sederhananya mintanya cukup banyak ya, dan peraturan-peraturan yang mengatur dalam sebuah usaha juga sekarang semakin ketat.
Nah, di sini kalau kita lihat dari challenge terhadap people-nya sebagai seorang CFO, sekarang challenge-nya adalah bagaimana mengotomasi masa depan atau transaksi, kemudian kita juga harus menguasai teknologi, kita juga harus menguasai skill-skill baru di luar skill kita sebagai skill core sebagai seorang finance, dan yang terpenting juga kita harus bisa partnering dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi kita tidak bisa lagi hanya sebagai silo function di mana tanggung jawab kita hanya finance saja atau departemen lain tanggung jawabnya hanya departemennya saja. Sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus partnering dengan tim atau fungsi-fungsi lainnya. Nah, kita juga melihat bahwa digital teknologi ini benar-benar akan mereshape atau membentuk ulang fungsi dari finance, di mana beberapa proses sekarang akan bisa diotomatisasi, kemudian secara data pengolahan juga data visualisasi sekarang lebih canggih, dan efeknya adalah tentu proses pengambilan keputusan baik dalam kecepatan maupun kualitas pengambilan keputusan tersebut harusnya juga bisa kita akselerasi supaya bisa digunakan dalam manajemen memutuskan sesuatu atau merancang strategi dengan lebih tepat guna ya. Ya, ini ada survei juga dari McKinsey. Jadi apa sih yang sekarang diharapkan dari finance function, potensialnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat di grafik ini bahwa mostly itu sekarang akan lebih ke arah strategik yang diharapkan perannya seorang finance atau khususnya seorang CFO ya. Jadi kalau dulu itu lebih ke bersifat transaksional, kalau sekarang itu lebih bersifat strategik. Jadi makin ke bawah itu role yang diharapkan itu dia bersifat lebih semakin strategik. Sementara kalau ke atas itu boleh dibilang lebih bersifat transaksional atau sebagai steward atau operator. Inilah perjalanan ekspektasi dari seorang CFO atau finance leader. Jadi di awal itu kita hanya berfungsi sebagai business operator, boleh dibilang. Jadi hanya sebagai accounting, sebagai pencatat, sebagai controlling, sebagai ledger maintenance, seperti itu. Lalu kemudian berkembang requirement-nya sebagai business partner. Jadi sebagai business partner itu kita diharapkan bisa memberikan masukan maupun decision support bagi CEO dan manajemen. Lalu juga kita terlibat dalam M&A activities dan financial action lainnya, termasuk juga memaintain risk dan compliance dari suatu perusahaan. Berkembang lagi karena berkembangnya zaman, maka kita diharapkan sebagai value architect sekarang. Jadi bukan hanya sebagai business partner, tapi kita juga sekarang diharapkan menjadi seorang value architect, di mana kita diharapkan bisa memanage volatilitas dan kompleksitas dari bisnis perusahaan. Di saat yang sama kita harus mampu juga mendeliver cost yang kompetitif, dan sekaligus kita juga harus bisa diharapkan menjadi arsitek dari digital strategis. Walaupun sebenarnya ya kita bukan seorang digital atau ahli digital, tapi belakangan ini umumnya fungsi itu di-manage oleh seorang CFO. Jadi mau nggak mau kita sebagai CFO atau finance leader harus mampu juga menjadi arsitek dari digital strategis. Jadi ini summary-nya kurang lebih kalau kita lihat secara 3 kotak besar. Jadi sekarang role seorang CFO itu kita diharapkan justru lebih minimum dalam hal-hal yang bersifat technical finance kita. Jadi ya mungkin dianggap
dari surveinya Robert Walters sekitar 20% aja CFO harusnya menghabiskan waktu dalam hal-hal yang bersifat technical, critical seperti itu. Tapi harus lebih banyak waktunya bersifat sebagai business partner dan yang visionary. Jadi kita harus bisa membedakan secara umum adalah membedakan apa yang jadi business driver perusahaan, apa yang menjadi revenue driver dari perusahaan. Lalu yang berikutnya justru kita diharapkan memaksimumkan peran kita dalam hal-hal yang bukan traditional role dari seorang finance leader, atau dengan kata lain kita diharapkan menjadi seorang value architect. Jadi itu antara lain kita diharapkan sebagai menjadi leader atau champion dari transformation process dalam sebuah perusahaan. Lalu dengan berkembangnya digital juga kita diharapkan bisa mengambil manfaat dari proses digitalisasi dan automation tersebut. Dan juga kita harus mampu membina atau mengembangkan talent strategy dan capability building khususnya di tim finance dan perusahaan secara umumnya. Nah, jadi kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini ilustrasinya antara perbedaan peran yang dulu atau peran tradisional dan sekarang. Jadi kalau dulu itu lebih ke finance leader itu berkutat di angka-angka saja dan menyiapkan angka atau sebagai steward istilahnya. Tapi kalau sekarang itu kita lebih dituntut untuk bisa menjelaskan apa sih yang ada di balik angka-angka atau laporan tersebut gitu loh. Jadi seorang CFO itu harus mampu mengencompass beberapa fungsi seperti finance itu sendiri, lalu manajemen, lalu bisnis, analisis, dan tentunya growth untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri atau bisnis. Nah, ini summary-nya dari perubahan-perubahan role tersebut. Jadi teknologi itu sangat mempengaruhi kenapa role seorang CFO atau finance leader itu jadi berubah sekarang. Ditambah lagi juga sekarang kita umumnya mayoritas sudah memakai cloud solution. Jadi dengan cloud solution itu proses pengambilan keputusan dan pengolahan data itu jadi lebih cepat, sehingga real time reporting sekarang sudah dimungkinkan secara teknologi. Tinggal bagaimana kita sebagai finance leader bisa menginisiasi or taking lead position untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Berikutnya kesimpulan juga adalah bahwa CFO sekarang dituntut sebagai value architect, bukan hanya sebagai number cruncher. Itu apa ya, kalau dulu sih istilahnya tukang hitung kacang gitu ya, jadi kita bikin report dan seperti itu. Jadi sekarang itu sudah di masa lalu. Jadi kalau kita sebagai CFO masih berkutat gayanya di hal-hal tersebut, ya kita harus cepat berubah, kalau enggak nanti kita akan tertinggal dengan para finance leader yang lainnya. Lalu kita juga sebagai CFO harus bisa meng-create atau menciptakan enterprise culture yang baik dan juga cara bekerja yang baik tentunya. Dan tentunya yang tidak kalah penting, seorang CFO itu harus punya kemampuan influencing skill yang kuat, antara lain kemampuan negosiasi dan kemampuan meyakinkan orang, serta juga harus punya karisma yang cukup baik, karena dia harus mampu untuk jadi leader atau agent of change, selain juga sebagai business partner dengan fungsi-fungsi lainnya dan khususnya terhadap CEO sendiri. Jadi kalau kita lihat sekarang kurang lebih ini ilustrasi juga lah seperti ini. Kita sebagai CFO itu diharapkan lebih melihat ke depan, dan itu ada ilustrasi juga pakai jubah seperti Superman, karena ya mau nggak mau kita sekarang sebagai finance tidak cukup hanya menguasai kemampuan finance saja. Karena kalau kita hanya menguasai kemampuan finance itu emang basic skill, kita sebagai finance people emang harus bisa menguasai finance.
Tapi sebagai finance leader atau CFO, kita tidak cukup hanya menguasai kemampuan finance, tapi kita harus juga menguasai kemampuan-kemampuan lainnya supaya kita bisa memberi value added bagi bisnis kita dan menjadi value architect dari bisnis kita. Oke, itu part pertama dari presentasi saya, jadi mengenai apa sih yang berubah dari peran seorang CFO. Berikutnya kita akan lihat, nah sekarang gimana sih perannya CFO itu di masa krisis, antara lain seperti masa sekarang dalam masa pandemi seperti ini. Kurang lebih seperti ini, kita harus bereaksi sebagai CFO dalam masa krisis ini. Jadi yang pertama itu kita harus mengkomunikasikan keadaan atau kita dalam masa krisis ini. Jadi dalam masa krisis seperti ini justru CFO itu sangat penting perannya untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada employee maupun ke investor ataupun customer dan supplier dan mungkin ke banking, bagaimana sih kondisi perusahaan dalam kondisi krisis seperti ini. Kemudian dan ini harus dilakukan secara rutin, jadi masing-masing pihak yang terlibat dengan operasional perusahaan itu juga update akan kondisi kita gitu ya. Lalu berikutnya juga kita harus memastikan bahwa ya yang terutama semua pihak yang terlibat dengan kita, terutama mungkin kalau kita ada dana pinjaman bank atau kewajiban kepada pihak ketiga dan segala macam, kita harus juga update ke mereka tuh kondisi kita sekarang gimana sih dalam krisis ini, apakah kita kesulitan, apakah kita masih on track dan sebagainya, sehingga mereka juga tidak bertanya-tanya atau mungkin terkaget-kaget kalau pada saat kita baru memberitahu mereka di ujung-ujung pada saat kondisi kita mungkin sudah jelek gitu ya. Lalu berikutnya kita juga tentu harus take care dengan tim kita. Jadi memang dalam tim kita itu kan problemnya itu kan banyak ya, masing-masing personel itu tentunya punya masalah masing-masing, apalagi dalam masalah krisis seperti ini. Walaupun pastinya kita tidak bisa memecahkan semua masalah mereka, tapi paling nggak kita harus menunjukkan kepada tim kita compassion kita, rasa peduli kita kepada tim kita. Ya selain itu tentunya karena kita kan berkepentingan juga supaya tim kita moralnya tetap tinggi dan juga secara performance krisis ini tidak terlalu mengganggu performance mereka. Lalu berikutnya juga yang sering kita lupa adalah menjaga diri kita sendiri. Jadi kadang kita terlalu sibuk atau stres ngurus perusahaan karena kondisi krisis ini, tapi kita di satu sisi lupa menjaga kesehatan kita. Nah, kalau kesehatan kita terganggu, otomatis kemampuan kita untuk mengelola atau membeli keputusan atau menganalisa tentunya akan menurun juga, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada bisnis atau perusahaan kita. Jadi take care of ourselves itu sangat penting juga dalam masa krisis ini. Berikutnya yang jangan lupa juga kita harus perhatikan adalah mengenai liquidity planning tentunya. Jadi kita harus cek juga keadaan perusahaan kita sekarang seperti apa gitu Kak. Apakah investor kita masih support ke bisnis kita, atau apakah bank masih support kasih facility ke kita, atau mungkin kalau kita kesulitan apakah bank bisa mau terima kalau kita minta reschedule dan seperti itu. Dan juga yang paling penting ya tentunya kita analisa expand pengeluaran kita. Justru sekarang ini waktu yang baik untuk menganalisa expenses kita. Jadi expenses yang memang tidak penting-penting banget atau tidak terlalu diperlukan untuk perusahaan survival dalam masa krisis ini mungkin bisa dikurangi atau bahkan di drop dulu. Lalu berikutnya juga kita harus bisa bikin skenario planning, jadi kita bikin simulasi beberapa skenario kondisi dan
apa efeknya bagi perusahaan. Dan yang terakhir yang juga jangan lupa adalah kita sebenarnya harus bisa juga menunjukkan kekuatan kita atau perusahaan kepada pihak luar. Dalam artian dalam kondisi krisis seperti ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada perusahaan yang tidak terlalu terpengaruh, ada juga perusahaan yang sangat terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Nah, di sisi seperti itu sebenarnya ada kesempatan bagi perusahaan yang secara bisnis atau cash flow tidak terlalu terpengaruh untuk punya bargaining power lebih besar. Karena mungkin bisa dapat bargain yang lebih baik dengan suppliernya atau counterpartnya, karena mungkin counterpart kita sedang butuh cash cepat atau apa, sehingga itu bisa jadi bargaining power atau strength kita untuk negosiasi dengan mereka. Atau sebaliknya mungkin dalam saat-saat seperti ini ada perusahaan yang mungkin secara bisnis sangat shrinking sehingga mereka berpikir untuk investornya untuk out. Nah, di sini ada kesempatan juga bagi kita kalau memang kita punya buying power atau bisnis yang baik untuk melakukan merger atau akuisisi dengan opportunity tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih kita harus take action sebagai CFO dalam masa krisis ini. Kurang lebih bisa dibagi dalam tiga tahapan action yang harus diambil. Yaitu yang pertama ada resolve atau memecahkan masalah. Kemudian resilience dan return, itu bagaimana kita bertahan dalam kondisi ini. Kemudian tahap yang action berikutnya juga reimagination dan reform, itu maksudnya gimana kita kreatif membuat bisnis kita lebih inovatif dalam masa krisis atau masa new normal setelah krisis berlalu. Ini kalau kita lihat satu-satu lebih detail mengenai step-step tersebut. Jadi dalam tahapan resolve itu kita harus bisa take a lead untuk menstabilkan organisasi. Kemudian salah satu strategi yang bisa kita lakukan juga itu bikin cash war room istilahnya. Jadi kita simulasikan kondisi cash kita sekarang seperti apa, schedule payment kita seperti apa, hutang kita seperti apa, stream of cash kita seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin suatu war room atau ruang meeting atau meeting point di mana itu kita bisa brainstorming dan bikin berbagai macam simulasi terhadap kondisi cash kita, termasuk apa sih efeknya si COVID ini secara khusus, karena kita sekarang dalam masa COVID, efek COVID itu dalam bisnis kita dan cash flow kita itu seperti apa sih efeknya. Nah, kalau tahap resolve ini sudah kita jalani, berikutnya kita next step, kita take action dalam hal resilience dan return. Jadi kita menstabilkan bisnis kita di new normal ini. Lalu tentunya kita mengadakan analisa dari aspek-aspek operasional kita, mana sih yang sebenarnya benar-benar harus kita support performance-nya, termasuk kita reevaluasi lagi nih kalau kita punya investment portfolio, mana portfolio kita yang harus kita liquidate atau mungkin kita change ke portfolio lain, termasuk juga kita lihat komponen-komponen balance sheet kita sudah cukup kuat atau belum. Kalau misalkan kurang cukup kuat, ya berarti kita harus lakukan reevaluasi untuk memperkuat balance sheet kita. Dan terakhir yang tidak kalah penting, tentunya kita harus mengupgrade atau meningkatkan kemampuan tim kita dalam melakukan financial planning dan analisis ya. Karena dalam masa krisis seperti ini, perubahan itu kadang cepat sekali, jadi kita harus punya kemampuan untuk analisa yang cukup kuat. Jadi di saat seperti ini sebagai finance leader kita justru harus memperkuat kemampuan tersebut ke tim kita. Jadi kalau memang belum kuat ya kita send them training atau
ambil program sertifikasi atau seperti itu. Dan tujuannya adalah untuk ke tahap berikutnya. Jadi dengan analisa atau planning yang dilakukan itu tentunya kita bisa atau berani melakukan langkah-langkah yang lebih strategik atau lebih berani, termasuk apakah kita perlu mengakuisisi bisnis yang kita lihat prospektif, atau di sisi lain mungkin kita harus divest dulu bisnis unit kita yang kita lihat sekarang terlalu membebani bisnis kita di masa krisis ini. Dan tidak lupa kita juga harus mengakselerasi penggunaan digital dan digital transformation, karena di krisis ini kita lihat bahwa yang bisnis yang bisa bertahan itu yang bisa bertransformasi menggunakan teknologi digital untuk menopang bisnisnya. Kalau yang tidak bisa atau yang hanya tradisional umumnya lumayan tergerus dan impact sekali dengan masa krisis ini, karena orang-orang kan dilarang beraktivitas, kita di rumah aja, sehingga mau nggak mau kita bertransaksi sekarang melalui digital. Jadi sebagai finance leader kita harus sadar hal ini dan harus bisa melihat opportunity di sini atau bagaimana mengimplementasikan digital ini untuk mengakselerasi bisnis kita. Kurang lebih seperti itu peran CFO di masa krisis. Jadi kalau disummary-kan itu yang pertama jangan lupa people itu tim kita, jangan kita lupakan. Jadi walaupun bagaimana mereka kan adalah orang yang selalu bekerja dengan kita dan harus kita support, jangan lupa. Jadi jangan istilahnya habis manis sepah dibuang gitu ya. Jadi pada saat krisis ini kita jangan lupakan mereka, jangan lupakan tim kita gitu loh. Lalu berikutnya adalah kita juga harus berani melead di risk management dan tentunya skenario mitigasi dari krisis itu tersebut. Dan tidak lupa pula kita harus make sure bahwa liquidity kita itu ada untuk worst case skenario yang sudah kita simulasikan. Dan berikutnya juga kita harus make sure bahwa margin kita harus bikin namanya margin management plan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa margin kita dalam masa krisis ini pasti tidak sebaik margin yang bisa kita dapatkan di masa normal. Jadi kita benar-benar harus bisa bikin manajemen plan atas margin kita yang shrinking tersebut. Dan tidak lupa juga kita mengakselerasi penggunaan atau teknologi digital dalam proses bisnis kita atau bisnis proses perusahaan dan revenue generating perusahaan. Saya rasa kurang lebih seperti itu paparan saya, Pak Anda. Mungkin saya kembalikan ke Pak Anda sebagai fasilitator. Baik, terima kasih Pak Iman pemaparannya. Saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sudah muncul atas pemaparan tadi, tapi kita akan kumpulkan dulu ya, karena kita belum masuk ke sesi Q&A. Nah, kita akan pindah ke sharing dari narasumber lain. Mungkin di sini ada Bu Ratna dan Pak Miftah ya. Mungkin saya ladies first dulu ya Pak Miftah ya. Kita serahkan dulu deh ke Ibu Ratna Aprianti untuk bicara dulu, setelah itu baru ke Pak Miftah Farid. Silakan Bu Ratna. Halo, selamat sore. Selamat sore. Jadi saya mau sedikit sharing, karena ini saya diminta sharing oleh Pak Imam dan Mas Fauzi. Saya bisa tampilin beberapa slide mungkin. Sebentar. Okay.
Sudah Pak Imam apa sudah tampil presentasinya? Halo. Oh, Halo, Sudah? saya Silakan. Oke. Maaf, saya Ratna Aprianti, Ini saya belum- CFO dari PT Fruiters Maaf. Indonesia Perkasa. Bu Ratna ini masih ya? Oh iya, masih sebentar. Oke. Oke. Oke, ini udah muncul. Fruiters, silakan. Oke, ya. Saya CFO dari PT Fruiters Indonesia Perkasa. PT Fruiters ini berdiri sejak 2015 di awal tahun, dan main bisnis kita adalah menjual healthy drink dan cold press juice. Pada masa sebelum pandemi atau baru-baru corona ini, ada corona di Wuhan dan sekitarnya, penjualan kita jujur drastis dan kita sangat bersyukur. Wah, orang jadi sadar kesehatan nih, karena produk kita memang produk yang untuk mensupport kesehatan. Cold press juice sekarang kita ada seperti jamu juga, dan penjualan kita naik berkali-kali lipat. Tapi setelah WFH dan social distancing, itu penjualan kita merosot. Jadi sedikit cerita, Fruiters ini kita menjual sebagian besar, sekitar 80-90% itu ke retail, hanya 10%-nya kita jual direct selling by Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Jadi cash flow kita sangat tergantung dari penjualan di retail. Yang mana retail itu kita jual ke food hall, ke Kemcik, ke All Fresh, Total Buah. Itu kita petakan lagi dari 90% retail itu, sekitar 70%-nya adalah office dan mall, yang mana pada saat masa pandemi kemarin tutup dan sangat dibatasi jam operasionalnya, memperburuk cash flow kita. Oke. Jadi karena Fruiters ini masih startup. Halo. Oke. Karena Fruiters ini masih startup, jadi yang kita lakukan pada saat pandemi ini menyerang, yang pertama benar sekali kita melakukan defense. Posisi kita bertahan, gimana caranya kita survive, kita nggak mikirin ekspansi dulu, kita nggak mikirin buka cabang baru di mana, kita sama sekali nggak kepikiran, karena pada saat pandemi berlangsung dan mall-mall banyak yang ditutup dan berkurang jam operasionalnya, jujur kita turun sekitar 70-80% pemasukan kita. Jadi kita juga sempat merasakan kebingungan bagaimana caranya kita melanjutkan bisnis ini gitu, karena emang pasar kita sebanyak 80% ada di sana gitu. Setelah kita merubah haluan kita dari ekspansi ke defense dan survive ini, kita recreate target kita. Kita target ulang deh, kita mampunya kirim ke tempat-tempat yang potensial. Misalnya, walaupun pandemi ini berpengaruh pada banyak sekali sektor dan pada banyak sekali mall dan sektor usaha, ternyata ada beberapa yang justru meningkat omsetnya dari pandemi ini. Contohnya itu seperti rumah buah yang stand alone. Jadi dia itu tidak bergabung dengan mall. Kita pantau di sana, kita benar-benar lihat pasarnya seperti apa. Jadi orang-orang tuh mungkin takut masuk ke mall, jadi mereka lebih suka datang ke tempat berbelanja yang stand alone gitu, yang cuma datang parkir belanja terus pulang gitu, nggak mampir-mampir. Nah, jadi kita benar-benar pilih-pilih lagi
apa bahasanya, tempat jualan kita mana aja nih yang prospek nih. Jadi yang jadi kita kategoriin, misalnya kategori A, B, C. A itu yang paling prospek, yang B yang kurang prospek, yang C yang udah benar-benar close gitu selama pandemi. Setelah itu, sorry. Setelah itu kita tulis lagi target-target kita. Jadi setelah terkumpul kategori itu, kita mampu mendapatkan cash berapa banyak dan kita mampu menanggung biaya berapa banyak. Terus selain itu kita juga melakukan evaluasi dari teamwork yang ada. Misalnya kita juga sempat melakukan kita sempat merumahkan beberapa orang SPG karena beberapa mall juga tidak efektif, jadi kita benar-benar memilih mengevaluasi. Di sini ada bagusnya juga, kita jadi mengevaluasi kinerja dari setiap karyawan kita. Oh, misalnya SPG-nya ada 8 orang, kita pilih 4 yang kinerjanya paling bagus, nanti jadwalnya juga bisa ditukar-tukar. Biasanya kan mereka itu libur seminggu sekali, jadi seminggu 2-3 hari mereka libur, seperti itu. Dan dari selain SPG juga, ada juga misalnya dari tim produksinya, kita tidak produksi sebanyak sebelumnya, jadi hari libur dan hari kerjanya diatur ulang. Dan di sini saatnya kita emang benar-benar harus evaluasi dan assessment ulang kinerja karyawan kita supaya kita bisa dapetin karyawan-karyawan yang memang terpilih gitu dan yang emang kualitasnya yang paling baik. Lalu ini kesempatan kita yang mana sebelum ada pandemi kita sama sekali mengacuhkan penjualan online. Kita hanya berjualan di mall, di supermarket, bekerja sama dengan tempat-tempat seperti All Fresh, Total Buah, seperti itu. Nah, pada saat ini kita langsung gimana caranya online sales bertambah untuk menggantikan kehilangan sales dari toko-toko retail. Jadi kita membuka channel di marketplace seperti Tokopedia, Shopee. Kita juga sales di seperti Go dan GrabFood itu kita up lagi, kita lakukan promo dan segala macam. Kita juga melakukan partnership, misalnya promo dengan cross selling dengan brand lain, dan kita juga ada beberapa endorsement. Terus selanjutnya pada masa pandemi ini kita juga memilih nih untuk melihat lagi ke dalam produk kita mana sih yang paling menguntungkan. Kita lihat lagi, kita hitung ulang semua HPP setiap masing-masing produknya, dan yang paling menguntungkan pasti akan kita rekomendasikan pertama supaya itu terjual yang paling banyak karena memang dari segi HPP-nya dia yang paling menguntungkan, seperti itu. Selanjutnya kita melakukan marketing riset lagi nih selama pandemi ini. Misalnya orang kan nggak kerja di kantor atau kerja di kantor cuma 3 hari, 4 harinya di rumah. Marketing seperti apa sih yang cocok untuk orang yang ada di rumah. Terus kita juga membagi-bagikan gift seperti masker dan hand sanitizer gitu untuk mereka yang customer loyal kita, dan kita juga memilih influencer yang tepat lah setelah kita tahu target market kita yang sebenarnya seperti apa gitu. Dan yang paling penting sih selama pandemi ini kita harus tetap kreatif, kita harus tetap melihat possibility gitu di luar sana. Apa sih yang bisa meningkatkan, apa yang akan orang cari selama masa pandemi ini, dan kita juga harus memikirkan jangan kapan sih ini selesai, what if ini terjadi selamanya, ini kan sangat merubah segalanya. Jadi kita harus selalu kreatif mencari apa yang orang butuhkan, seperti itu.
Jadi ini adalah yang kami di Fruiters ini lakukan selama masa pandemi untuk bertahan dan semoga sih bisa menjadi bounce back kita seperti itu. Selebihnya semoga sih ini juga bisa membawa kesuksesan buat kita karena kita juga masih ongoing proses dan semoga ini juga bisa untuk teman-teman yang lainnya gitu, bisa diterapkan di bisnis teman-teman yang lainnya. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Imam. Terima kasih Bu Ratna Aprianti. Tadi sudah sharing pengalaman bagaimana Fruiters, khususnya Bu Ratna selaku CFO, melakukan take action gitu kan ya, agar Fruiters bisa melewati krisis ini dengan baik. Saya rasa tadi ada beberapa catatan yang sangat menarik, tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin ada beberapa pertanyaan selain dari saya, juga ada dari para peserta yang lain. Kita dengerin dulu sekarang sharing dari Pak Miftah Farid. Pak Miftah Farid adalah CEO dan owner dari PT Farisa Global Tourist Tama. Kalau dari namanya ini berhubungan dengan tourism ini, pasti harusnya signifikan nih, terdampak oleh COVID. Baik, silakan Pak Miftah. Masih di mute? Masih di mute? Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Anda atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftah Farid dari PT Farisa Global Turistama atau brand yang dikenal yaitu F-Trans. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Ada 2 divisi yang kami garap, yaitu divisi pariwisata sama divisi shuttle atau travel point to point. Nah, sebagaimana kita ketahui, dengan kondisi saat ini COVID Corona yang merupakan salah satu yang membuat kita perusahaan, khususnya perusahaan yang saya jalani ini, menjadi vakum gitu ya. Nah, ini di perusahaan transportasi pariwisata khususnya, pada waktu bulan bulan Februari mulai diumumkannya COVID Corona. Nah, disitulah mulai konsumen itu mulai pada yang sudah booking itu udah mulai pada minta balik DP gitu kan. Kemudian secara berangsur sampai ke akhir bulan Maret itu pemesanan itu sudah nggak ada, yang pada akhirnya secara terpaksa dengan kondisi keuangan yang tidak stabil. Nah, ini saya langsung membuat keputusan untuk mem-PHK karyawan saya gitu kan ya. Ini sebelumnya karyawan yang saya punya itu ada sekitar 35 karyawan dan kurang lebih 25 driver gitu kan. Nah, ini semua memang keadaan yang cukup sulit ya, tapi mau gak mau gitu harus diselesaikan gitu. Nah, pada waktu itu pertama saya pangkas semua dulu tuh. Melakukan PHK beberapa manajerial, yang jelas tidak semuanya, ada beberapa yang tidak di PHK. Nah, ada beberapa yang tidak di PHK. Nah, namun di sini
saya mempunyai strategi gimana caranya keuangan perusahaan itu ibaratnya ada sedikit pemasukan gitu ya. Makanya dengan modal yang ada, saya membuat usaha baru, yaitu bisnis ya bisnis kecil lah gitu ya untuk menghidupkan perusahaan. Salah satunya bisnis cleaning service. Saya membuat workshop laundry carpet, terus cuci sofa, cuci jok mobil gitu kan, cuci salon mobil. Nah ini cukup membuat pemasukan yang bisa mempertahankan karyawan saya yang ada itu masih saya pertahankan gitu. Nah, apalagi ya? Sebetulnya sih tadi untuk penjelasan yang lebih lengkapnya sudah dijelaskan ya sama Pak Imam gitu ya. Mungkin dari saya juga sama sih kurang lebihnya. Dan yang jelas secara kesimpulan apa yang saya lakukan pada perusahaan saya. Yang pertama tadi stop bisnis dulu untuk relaksasi gitu kan, termasuk ke perbankan dan ke investor itu semuanya diberhentikan dulu gitu kan operasionalnya. Dan yang kedua, saya itu membuat peluang baru yang tadi saya sebutkan, membuat bisnis cleaning service. Nah, kemudian setelah berjalan sekian bulan gitu ya, kurang lebih pada bulan Juni kalau nggak salah. Nah, ini baru ide-ide perusahaan itu ya untuk pengembangan, karena saya sudah melihat situasi yang agak membaik, akhirnya saya bisa merubah model bisnis gitu kan. Yang tadinya misalkan di pariwisata itu biasa membawa penumpang yang mau liburan atau mau study tour atau mau misalkan kunjungan atau apa. Nah, sekarang berubah menjadi antar jemput saja gitu kan. Misalkan pabrik gitu kan antar jemput karyawan atau misalkan yang tadinya travel point to point sekarang jadi door to door gitu kan, jemputan ke rumah gitu. Jadi intinya fokus bisnis yang dirubah, model bisnis yang dirubah, serta sumber daya manusia yang dikurangi gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian dari strategi pemasaran pun agak sedikit berbeda dari biasanya gitu, Pak. Nah, mungkin seperti itu sih share dari apa sih namanya kondisi yang saya lakukan sekarang. Pak Miftah bisa tambahkan sedikit, saya dapat informasi bahwa Pak Miftah saat ini juga mengambil posisi sebagai CFO sementara ya, betul Pak? Betul sekali Pak Anda, karena memang seperti yang tadi saya bicarakan, jadi sebelumnya CFO yang ada di sini dirumahkan dulu gitu kan. Jadi secara struktural gitu kan dan semua job desk yang ada ini saya hand over dulu. Karena memang untuk di transportasi ini jujur ini semua berhenti total gitu. Nah, makanya alhamdulillah dengan istilahnya secara berangsur gitu ya, mulai dari bulan Juni kemarin sampai sekarang ini ada mulai perubahan dari pola bisnis gitu mulai tergambar gitu Pak. Pola bisnisnya mulai tergambar, makanya tadi saya bilang fokus bisnis sudah saya rubah dari biasanya dari pariwisata atau dari shuttle point to point, sekarang fokusnya jadi antar jemput untuk pabrik, kemudian shuttle door to door gitu. Dan karyawannya pun tidak memerlukan banyak gitu kan, hanya 1-2 saja untuk CSO ke call center gitu. Gitu aja sih Pak. Baik,
Terima kasih Pak Miftah Farid Iya. sharingnya. Kita dapat case yang berbeda dengan case-nya Bu Ratna tadi ya. Saya rasa cukup kayak bahan yang akan kita bisa diskusi ini lebih lanjut lewat pertanyaan-pertanyaan mungkin tentunya dari para peserta ya. Baik, terima kasih untuk pemaparan 3 narasumber kita tadi. Dan sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya kira ini waktu kita cukup panjang untuk pertanyaan. Saya ambil dulu mungkin pertanyaan dari saya dulu deh, nanti saya nggak kebagian nih. Jadi sebelum ke peserta, pertanyaan saya dulu buat Pak Iman. Oke, Pak Iman, tadi salah satu alasan yang membuat CFO sekarang tidak lagi bisa berperan hanya dalam peran tradisionalnya ya, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan, tetapi juga harus melihat jauh ke depan, ya, visioner. Which is apa istilahnya visioner ini memang sebenarnya kalau visi perusahaan itu memang harus atau strategi jangka panjang perusahaan sebenarnya kan harus dibahas bersama ya di antara board of management, dan tentu di sini kepalanya biasanya CEO atau direktur utama misalkan. Nah pertanyaan saya sebenarnya ketika CFO gitu kan, misalnya tadi Bu Ratna tadi bercerita bahwa bahkan peran CFO cukup luas ya, sehingga menyentuh hal yang sifatnya bisnis ya, bahkan juga agak-agak sedikit merempet ke sales ya, ke marketing gitu kan. Nah pertanyaan saya sebenarnya bagaimana cara mengatur atau harmonisasi lah, bahwa kan ketika CFO memperluas ya, circle of influence dia lebih luas ya, bahkan menyentuh hal yang sifatnya bisnis, itu kan bisa jadi bersentuhan dengan role dari C-level yang lain ya. Kita tahu bahwa C-level lain itu ada CFO, ada CEO ya sebagai lead-nya, kemudian juga ada CMO, Chief of Marketing Officer, itu kan, bahkan juga ada mungkin Chief of sekarang HR gitu kan. Nah, bagaimana caranya begitu ini terjadi, tidak terjadi friksi, Pak Iman? Nah, itu pertanyaan saya. Nah, termasuk juga masalah digitalisasi ya. Kadang kan di beberapa, misalnya kita bicara perusahaan startup, ada yang disebut dengan Chief of Information Officer misalkan, di mana sistem dan digitalisasi kadang itu dimotori oleh mereka gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatur atau mensinkronkan agar jangan terjadi friksi gitu ya, atau saling mengambil peran gitu antara C-level ini. Demikian Pak Iman, mungkin pertanyaan dari saya. Terus nanti kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ya, karena waktu kita cukup panjang, mungkin itu dulu ya dari saya, nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan Pak Iman. Oke, terima kasih Pak Anda. Jadi sebenarnya mungkin yang perlu ditegaskan pertama adalah bahwa sebagai CFO itu tidak mengambil alih peran dari fungsi yang lain. Jadi walaupun kita involve dalam berbagai hal yang di luar core kompetensi kita sebagai finance, tapi kita itu tidak mengambil alih peran mereka. Jadi kita lebih ke sebagai pihak yang take a lead dalam orkestrasi perusahaan. Jadi kalau dianalogikan dalam sebuah orkestra, kita itu seperti dirijennya lah, gitu kan. Nah, masing-masing itu kan ya yang pemain trompet, yang pemain biola atau apapun, ya masing-masing tetap memainkan peranannya di situ. Tapi kita kita harus mampu tampil sebagai yang mengorkestrasi fungsi-fungsi tersebut. Karena problem umum di perusahaan itu adalah kita seringkali bertindak silo. Jadi kita bertindak, ya ini urusan, misalkan kita marketing, ya saya ngurus marketing aja gitu loh. Atau sebaliknya orang
Finance-nya ya udah nih saya urusan finance aja, marketing nanti deh, yang penting yuk targetnya tercapai gitu kan, ya kurang lebih kayak gitu. Nah itu sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Nah, kita itu harus bisa mengorkestrasi hal-hal seperti itu. Nah tentunya supaya kita bisa mengorkestrasi itu, kita pun harus punya knowledge-nya juga kan di situ. Jadi kita nggak cuma kosong doang ngomong-ngomong dengan berbagai divisi fungsi itu, kalau kita nggak ngerti, mereka juga tentu nggak akan mau dalam tanda kutip bekerja sama atau dengerin kita juga kan gitu. Jadi di sisi kitanya pun ya, kita harus upgrade skills kita juga. Walaupun kita nggak jadi istilahnya ahli atau rocket scientist dalam fungsi tersebut, tapi paling nggak kita tahu lah bagaimana departemen atau fungsi tersebut beroperasi, atau challenge-nya apa, tantangannya seperti apa, seperti itu. Nah kalau itu kita bisa lakukan, mostly tidak akan terjadi friksi di antara masing-masing departemen ini. Dan satu hal lagi, tentunya kita juga harus dalam tanda kutip minta pertolongan ke CEO juga sebagai komandannya perusahaan untuk mengkomunikasikan hal-hal ini ke fungsi-fungsi yang lain, ya. Jadi bahwa kita itu bukan bersaing atau apa antar departemen, antar fungsi, tapi kita itu kan sebenarnya tujuannya sama nih, satu nih. Hanya kebenaran kita sebagai dirigennya aja, tapi kan tujuannya sebenarnya gimana kan musik yang bagus kalau dalam sebuah orkestra kan seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu Pak Anda. Jadi kemudian mengenai faktor IT ya, teknologi dan segala macam. Teknologi itu kan sebenarnya hanya untuk memudahkan pekerjaan kita. Dalam artian dia sebenarnya tidak untuk mereplace manusia ya. Mungkin untuk hal-hal yang sangat clerical, ya mereka bisa mereplace kita kan. Nah, karena hal IT ini atau teknologi ini sekarang semakin kompleks, makanya sekarang mulai bermunculan peran namanya CTO atau CIO atau yang seperti itu. Jadi mereka emang fokus di hal-hal yang bersifat teknologi. Tapi produknya mereka itu kan sebenarnya adalah data atau informasi. Nah, data informasi itu kan harus diolah lagi, diimplementasikan dengan strategi perusahaan. Perusahaan mau seperti apa gitu loh. Nah, ini ada data seperti ini, ada informasi seperti ini, perusahaan punya target seperti ini. Nah, itu kan harus dijahit istilahnya kalau baju tuh. Nah, itu harus ada orang yang mau tampil untuk take charge gitu loh, untuk lead di hal tersebut. Jadi kalau sekarang umumnya yang diharapkan tampil itu CFO terus terang. Tidak semua perusahaan memang seperti itu ya. Saya kan berbicara secara general, di mana sekarang secara umum itu CFO itu sudah seperti counterpartnya CEO. Jadi tandemannya CEO dalam berdiskusi, dalam merancang strategi itu adalah sekarang CFO. Di satu sisi itu emang hal yang bagus buat kita sebagai CFO, tapi di sisi lain itu sebenarnya kita dituntut banyak jadinya tuh. Jadi kita mesti bisa macam-macam juga, karena kan kalau enggak kita nggak bisa jadi counterpartnya si CEO kan dalam berdiskusi, ataupun sebaliknya kita nggak bisa jadi counterpartnya juga dari C-level yang lain dalam berdiskusi gitu loh. Sementara kalau orang kalau nggak bisa diskusi dengan partnernya, biasanya jadi males itu buat bekerja sama, kan seperti itu. Dari kitanya itu pertama ya harus mau belajar, harus menguasai skills juga, walaupun tidak sebagai scientist di divisi di skill tersebut. Lalu kedua ya punya communication skill memang sangat perlu. Jadi communication skill ya termasuk ya cara bernegosiasi atau cara itu memang sangat penting juga dalam hal ini. Kalau enggak nanti bisa terjadi friksi memang seperti yang Pak Anda bilang antara berbagai fungsi ini, karena mungkin akan ada fungsi yang merasa kok saya diambil alih sih gitu kan. Kita tidak mengambil alih fungsi tersebut, kita hanya mengkoordinasikan atau mengorkestrasikan saja. Gitu.
Gitu, Pak Anda. Baik, terima kasih Pak Iman. Saya rasa itu juga menjawab tadi pertanyaan Pak Riki Gunawan ya, yang bertanya bagaimana caranya mensinkronisasi, artinya supaya tidak bersinggungan ya antara peran CFO dengan COO dan CMO. Tapi tadi cukup clear bahwa istilahnya peran CFO bukan mengambil peran C-level yang lain, tapi justru memperkuat, ya, mensupport gitu, istilahnya keberhasilan dari program dari C-level yang lain. Dan untuk itu tentu tidak mungkin, tadi Pak Iman juga ada sebut bahwa knowledge ya, about knowledge, tidak mungkin seorang CFO bisa menjadi teman diskusi ya dari C-level yang lain, terutama CEO, kalau tidak menguasai hal-hal atau bidang-bidang yang lain. Nah, di sini challenge tantangannya sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Iman. Saya masuk ke pertanyaan dari para peserta. Ya, tadi Pak Riki Gunawan sama ternyata pertanyaannya dengan saya. Saya masuk ke apa namanya, banyak juga yang mempertanyakan masalah digitalisasi dari Pak Iman gitu. Nah, karena sebagian dari peserta ini ada juga yang dari HR. Nah, ketakutannya adalah dengan digitalisasi itu apakah tidak akan mengurangi peran istilahnya SDM atau human capital gitu. Gimana Pak Iman? Apakah nanti fungsi human capital jadi hilang gitu? Ya, oke. Kalau menurut saya berkurang mungkin iya, tapi kalau namanya mereplace atau menggantikan tentunya tidak. Jadi berkurang itu hanya dalam hal yang bersifat administratif itu memang bisa lah digantikan oleh teknologi. Tapi kalau kita bicara mengenai fungsi yang lain, ya either HR atau finance, itu kan ada juga fungsi yang masih diperlukan involvement manusia di situ, terutama dalam hal-hal yang bersifat analisa, misalkan analisa atau pengalaman atau apa, itu kan itu sampai saat ini sih tetap manusia masih lebih unggul ya, walaupun secara teknologi ada yang namanya AI, tapi untuk hal-hal yang menyangkut manusia itu tetap ya manusia tetap lebih unggul. Nah, tapi kembali lagi, supaya manusianya tidak tersingkirkan, tentunya kan harus punya kemampuan dong manusianya. Harus punya kemampuan lebih, harus punya sesuatu yang lebih yang tidak kemampuan itu yang tidak dimiliki oleh si mesin gitu loh. Jadi kalau cuma bisa ngerjain clerical doang, ya sorry to say mungkin dalam jangka panjang akan tersingkir oleh mesin gitu kan. Karena mesin itu kan emang dibuat untuk mengambil alih fungsi-fungsi seperti itu untuk meminimalkan error kan. Nah, kita sebagai person ya harus punya kemampuan lebih gitu loh. Jadi emang digitalisasi ini emang tantangannya adalah ya kita sebagai profesional harus mengupgrade terus kemampuan kita. Jadi nggak bisa lagi tuh mengandalin, oh saya kan udah biasa ngerjain ini puluhan tahun, udah hafal lah gitu kan. Nah, kalau bisa ngerjain kayak gitu doang ya nanti lama-lama bisa tersingkirkan oleh mesin sih. Kalau saya. Ya. Baik, berarti memang ada hal-hal yang tidak bisa ya digantikan oleh mesin, tetapi ya banyak hal juga yang bisa dilakukan manusia bisa digantikan mesin ya Pak Iman ya. Ya, kurang lebih begitu. Melanjutkan pertanyaan itu tadi Pak Iman, ini dari Pak Salomo Depi. Ini bagus ya. Nah, ini juga masih ke Pak Iman ya. Peran CFO saat ini tidak berkurang tapi berevolusi ya. Berubah fokus pada bottom line menjadi front line ya. Mereka memiliki 3 peran seperti Pak Iman sebut tadi, sebagai pemimpin keuangan ya. Kemudian juga sebagai business partner, mendorong nilai perusahaan, dan pelayan nilai digital, membuat nilai baru dalam dunia digital. Nah, pertanyaannya, apakah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah perlu perusahaan zaman sekarang untuk mulai membangun big data ya di perusahaan masing-masing? Ya, saya lihat tadi dari Ibu
Ibu Priati tadi di perusahaannya finance itu memberikan data-data yang penting ya buat bagian komersial ya. Nah, ini apakah itu perlu dibangun lebih serius lagi nih dengan membangun big data gitu kan ya? Bahkan apa perlu di budgetnya ke depan ada pos untuk belanja investasi artificial intelligence ya untuk persiapan berapa tahun ke depan. Ini pertanyaannya cukup advance ya. Pak Iman, silakan dijawab Pak. Ya, oke. Sebenarnya jawabannya tergantung bisnis perusahaan sekarang apa, line industrinya tuh apa. Jadi nggak usah ikut-ikutan juga. Jadi dalam artian, oh sekarang lagi tren AI, kita bikin AI ya gitu kan. Nggak harus gitu juga. Jadi dilihat juga kebutuhan perusahaannya apa. Kalau emang perusahaannya, operasi bisnisnya emang melibatkan banyak customer, banyak data, dan segala macam, ya kita harus pertimbangkan sekarang untuk mulai melakukan big data analisis. Tapi kalau emang bisnis kita tidak seperti itu, ya nggak perlu juga kalau menurut saya gitu loh. Nah juga dengan AI pun kan sebenarnya ada fungsi mesin ya, fungsi mesin yang diajarin dengan beberapa set data, jadi kita kasih mereka feed data tersebut sehingga akhirnya mesin bisa baca polanya kan gitu kan. Kembali lagi, bisnis kita seperti itu enggak gitu loh. Kalau bisnis kita enggak seperti itu ya nggak perlu kalau menurut saya gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan tren aja. Juga tren itu emang sesuai dengan bisnis kita atau enggak. Kalau emang enggak sesuai dan enggak perlu ya buat apa spend investment di situ. Lebih baik kita cari emang investment yang benar-benar menunjang bisnis kita, siklus bisnis kita, ya bisnisnya kita lah pokoknya gitu. Artinya solusinya juga harus sesuai dengan masalahnya ya, besar masalahnya. Iya, betul. Jadi ya kalau di istilah itu kita lihat dulu bikin root cause analisisnya lah gitu kan. Jadi sebenarnya bisnis kita ini arahnya mau kemana, nature bisnisnya seperti apa, problemnya di apa, baru kita tentuin solusinya gitu loh. Karena ya sama aja kayak obat, nggak semua obat itu cocok buat semua penyakit kan. Ya. Betul. Nah, terima kasih Pak Iman. Masih terkait dengan data ya, tadi kan Bu Ratna juga cerita ya. Terus bagaimana tadi dari finance juga banyak masukan-masukan lain ya, terutama di divisi komersial, di mana ya banyak data itu sebenarnya dipegang oleh bagian finance kan ya, dan data ini ketika hanya data mentah, tidak diolah, itu tidak akan menghasilkan informasi. Tapi begitu diolah, gitu kan, itu menghasilkan informasi yang bisa jadi sangat signifikan secara strategis bagi perusahaan. Apalagi di masa krisis seperti ini ya. Nah tadi bahkan tadi ada yang usulannya malah berpikir bahwa untuk membangun big data ya. Tapi Pak Iman tadi sudah jawab bahwa jika perusahaan kita memang cukup besar, complicated gitu kan, untuk diolah secara sederhana, mungkin sudah perlu dipikirkan. Ya. Nah saya mau tanya ke Bu Ratna gitu kan ya, karena tadi sempat disinggung dalam pemaparannya. Bagaimana cara bagian finance untuk mensupport informasi tadi Bu, yang berguna bagi bagian-bagian lain gitu kan, terutama bagian komersial. Apakah sudah sampai ke pengolahan big data atau masih ada cara-cara yang lain, Bu? Silakan, Bu Ratna. Kalau untuk big data, kita baru akan mulai dengan adanya ini kan tadi kita upsells di online dan kita memperbaiki penampilan website kita dan nanti akan nge-link dengan perusahaan yang memang mengelola big data. Tapi sebelum itu kita secara manual sih Pak, jadi kayak seperti data-data seluruh customer yang menjadi loyal customer kita, contohnya salah satu contohnya itu pasti kita rangkum. Dari situ pun bisa terlihat pattern-nya, oh yang beli kita tuh misalnya punya masalah kesehatan jantung berapa persen, punya masalah diabetes berapa persen, punya
obesitas berapa persen seperti itu, dan akan lebih luas mungkin ketika di-handle oleh perusahaan big data yang lebih ahli. Itu di bagian finance siapa sekarang yang bertanggung jawab menghasilkan informasi itu, Bu? Apakah ada satu posisi yang ditunjuk atau Ibu sendiri yang melakukan? Kalau itu masih saya sendiri sih, dibantu oleh beberapa staff sih. Okay. Ya, memang sih. Karena kan dari recordnya dia paymentnya dengan menggunakan apa, misalnya dengan kartu kredit kah, atau paymentnya kan bisa terlihat paymentnya berapa besar sih spend budgetnya dia per bulan membeli produk kita, seperti itu. Betul. Karena memang data analisis ini memang perlu skill set yang cukup tinggi sih sebetulnya, ya. Karena kan ketika kita bicara data, ya, kadang kita punya raw data yang ya istilahnya kalau kita lihat berupa angka-angka, tapi kalau kita tidak bisa mengolahnya sehingga menghasilkan informasi dan tidak tahu cara mengolahnya, ini yang sulit nih. Ini yang biasanya di beberapa perusahaan bahkan itu ditarik dari divisi finance gitu, dibuat suatu departemen khusus yang namanya business information gitu ya. Tetapi saya rasa ini sebenarnya untuk beberapa kasus sebenarnya masih bisa dijalankan oleh bagian finance ya, karena banyak data-data di finance sebenarnya yang terkait juga dengan komersial. Tadi udah dijawab sama Bu Ratna bahwa di tempatnya Bu Ratna di Focus itu sudah dilakukan, walaupun belum sampai ke pengolahan big data dengan menggunakan digital ya sistem, tetapi fungsi itu sudah dijalankan oleh Bu Ratna sendiri. Baik, itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa peran CFO di tempat Bu Ratna itu sudah melewati dari hanya peran tradisional. Baik, terima kasih Bu Ratna. Sekarang saya masuk ke pertanyaan lain, ya, topik berikut, isu berikutnya. Ini mungkin ke Pak Miftah Farid, ya. Ya. Ini pertanyaan dari Bu Naufal Siti Mariam. Ya. Iya, sudah dibacakan ya. Ada minta masukannya. Bagaimana cara Bapak Miftah sebagai CFO dapat meyakinkan para pengambil keputusan atau stakeholder untuk membuat divisi baru yaitu business cleaning? Ini sebenarnya betul. Soalnya owner juga nih. Jadi mungkin nggak perlu. Tapi harus meyakinkan seluruh tim ya, pasti ya, nggak mungkin. Seluruh tim, yakin mereka juga akan jalan. Seperti ini. Gimana Pak? Sebetulnya ini kan berbicara solusi ya. Solusi gimana caranya supaya tadi yang saya bilang itu mengeluarkan atau merumahkan karyawan, tidak semuanya. Artinya ada beberapa yang diselamatkan dengan memberikan dia aktivitas dan penghasilan. Gitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya setelah membicarakan dengan tim beberapa, ya saya juga punya CFO. Nah, setelah dimitingkan gitu kan, dan mengeluarkan ide-ide kreatif. Nah, timbullah istilahnya bentuk usaha yang merupakan kebutuhan primer dari orang. Misalnya kayak sembako nih. Kalau sembako kan itu memang kebutuhan sehari-hari yang harus dicukupi gitu kan. Nah, sama halnya, ini yang saya buat juga, ini konsepnya sebetulnya bukan hanya cleaning service, tapi ada laundry-nya juga gitu ya. Ada laundry cleaning service. Nah sekarang yang saya lihat income yang paling besar ini langsung saja saya jelaskan ya. Ini saya di bisnis karpet, cuci karpet, kemudian cuci sofa, cuci interior mobil gitu kan. Nah, ini cukup penghasilannya lumayan gitu Pak. Nah disinilah istilahnya karyawan yang tidak saya rumahkan memiliki aktivitas dan penghasilan yang lumayan juga gitu, karena di sini sifatnya sharing profit gitu kan, sama gitu. Nah makanya bagaimana cara meyakinkan seluruh anggota
tim Pak atau organisasi bahwa ini betul gitu, bahwa secara Ya, komersial akan jalan gitu. iya. Ini sudah saya coba, ini sudah sekitar 2 bulan, Pak. 2 bulan berjalan dan menghasilkan. Nah, secara otomatis kan, apa namanya, ini merupakan bisnis yang harus dikembangkan juga gitu pada akhirnya. Bahkan yang saya jalani sekarang ini, bisnis cleaning service dan laundry ini memakai aplikasi, Pak. Yap. Yang tadi dibilang ya memakai aplikasi gitu, aplikasi Android ya. Yap. Betul. Jadi bisnis yang tadinya hanya sekadar solusi, nah yang sekarang ini karena menghasilkan akan jadi dikembangkan gitu. Jadi sekarang yang saya jalani ini jadi 2 bisnis, bisnis transportasi sama bisnis cleaning service gitu Pak. Baik. Mungkin tambahan dari saya Pak, ketika Pak Miftah Farid merumahkan CFO-nya ya, kemudian ambil peran jadi CEO juga sebagai CFO, apakah itu tidak mengirim pesan negatif kepada karyawan Pak? Ya, tentunya awalnya sebelum melakukan itu kita ada istilahnya tuh meeting khusus dan saya tentunya berbicara dengan kondisi yang ya sesuai dengan kenyataan gitu Pak. Inilah kan keadaan perusahaan seperti ini gitu kan, berbicara baik-baik, terbuka gitu kan, yang pada akhirnya semuanya juga pada paham dan apa namanya ya memang secara pribadi gitu ya, ada yang menerima, ada yang enggak gitu kan. Apalagi sifatnya nih saya dulu waktu merumahkan ini ada 35 karyawan ya, tapi memang ini levelnya juga level staff Pak ya. Ada yang melakukan demo juga gitu Pak. Oke. Nah ini yang cukup sulit gitu. Ya makanya secara apa sih namanya, yang paling awal saya lakukan itu dengan berbicara secara terbuka aja, kondisi apa adanya gitu. Open Pak ya? Open aja. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Miftah. Sekarang kita mungkin bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Iman. Untuk Pak Iman. Ini dari Pak Finance Mamuranet ya. Izin bertanya Pak Iman. Tadi Pak Iman menjelaskan bahwa seorang CFO di masa datang harus punya skill set yang lebih general ya, tidak hanya skill finance ya, lebih general, lebih luas skill setnya. Bukankah itu akan membebani seorang CFO? Istilahnya mereka harus menambah skill set lagi, harus paham tentang marketing sedikit, harus paham tentang bisnis. Gimana tuh Pak Iman menyikapi pemikiran tersebut? Oke. Kalau menurut saya sih bukan membebani ya, tapi emang tantangan. Karena itu tuntutan zaman juga. Karena sekarang itu kan kalau kita ngomong secara lebih general, persaingan antara talent itu kan sangat ketat ya. Yang pintar-pintar juga banyak, yang lebih pintar dari kita juga banyak, seperti itu kan. Nah, sekarang problemnya adalah gimana kita bisa punya value lebih dari mereka. Tentunya kan harus punya kemampuan juga lebih dari mereka gitu kan. Di satu sisi itu juga sesuai dengan tuntutan peran CFO zaman kini yang memang diminta untuk berani tampil atau justru take lead sebagai orkestratornya dari bisnis proses atau perusahaan. Jadi menurut saya sih bukan sebagai, jangan itu dianggap sebagai beban gitu loh. Karena kalau dianggap sebagai beban, ya kita malas duluan kan kalau beban. Tapi kalau itu kita anggap sebagai sebuah tantangan, tentunya
kita akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kemampuan kita kan. Saya mungkin bisa sharing aja dulu. Leader saya itu pernah bilang suatu kata-kata seperti ini. Kita sebagai orang finance, kalau kita pintar di finance, itu sih bukan sesuatu yang spesial. Itu emang core kompetensi kita harus di situ. Kalau kita nggak bagus di situ, ya justru kita. Nah, yang bikin kita spesial itu kalau kita sebagai finance people juga menguasai bidang-bidang lainnya untuk jadi nilai tambah kita, gitu loh. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan yang sebelumnya sebenarnya, gimana kan dengan fungsi CFO sebagai orkestrator ini kan dia akan bersinggungan dengan sisi level yang lain atau head-head yang lain gitu kan. Nah, supaya tidak merasa bersinggungan, tentunya kan yang mengorkestrasi ini harus punya value lebih juga kan, harus punya value edit juga supaya para pemain musik yang lainnya itu mau mendengarkan atau mau berkolaborasi dengan si orkestratornya gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu sih Pak Anda. Jadi kalau menurut saya sih jangan ada pemikiran bahwa itu adalah beban buat kita gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, Pak Iman Subekti. Jadi memang jangan lihat beban, tapi sebagai tantangan dan justru opportunity mungkin ya. Iya, betul. Opportunity. Saya mencatat beberapa orang yang berkarir dari bagian keuangan hingga mencapai level CFO, bahkan kemudian bisa menjadi CEO dari perusahaan. Jadi banyak CFO kemudian menjadi CEO. Ya. Yang saya catat itu dulu ada Pak namanya siapa, kakak kelasnya Pak Iman itu, Pak yang sekarang jadi Direktur Pertamina ya, dulu sempat di Garuda, Pak Pahala Mansuri kalau nggak salah ya. Pak Pahala Mansuri itu dulu dia CFO, kemudian masuk ke Garuda jadi CEO. Terus saya ingat saya juga ada senior saya di Bahana itu BUMN di bidang keuangan. Dulu beliau sebenarnya pernah jadi dirut di Bahana Securities, itu perusahaan sekuritas, which is itu still in finance gitu ya. Dan kemudian masuk ke Telkom, awalnya masuk sebagai CFO, dan kemudian jadi CEO kalau nggak salah terakhir, sampai kemudian digantikan oleh yang lain. Jadi menurut saya memang ketika seorang CFO memiliki skill set yang lebih, tidak hanya di sisi finance, bahkan mereka berpotensi untuk bisa menjadi CEO. Gitu ya, Pak Iman ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi ini sebenarnya justru jadi sebuah tantangan, sekaligus juga opportunity ya, jangan dijadikan beban ya, terutama bagi para manajer keuangan untuk para CFO di perusahaan. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya, ya. Ini ini ada masukan Pak Pahala sekarang jadi CEO BTN, ini dari Pak Fatih Wahyudi. Jadi tadi jadi dari CFO di perusahaan lain, sekarang jadi CEO. Itulah bahwa karena memang seorang CFO itu dia memiliki skill set sebenarnya sangat penting ya. Istilahnya bagaimanapun finance itu adalah darahnya perusahaan gitu kan. Jadi istilahnya kita bisa mengindikasikan penyakit dari darah. Kalau kita misalkan bahkan sekarang kalau kita melakukan tes COVID ya, ada yang namanya rapid test. Itu kalau nggak salah juga darah kan ya. Jadi dari darah kita bisa mengindikasi seseorang penyakitnya apa gitu. Dari darah, dari finance kita bisa mengindikasi bahwa oh ada problem di sales, problem di marketing, even problem di HR gitu. Jadi sekarang tinggal bagaimana istilahnya itu skill set-nya ditambah sehingga nggak hanya tahu indikasi bahwa oh ini ada isu, ada masalah, tetapi juga bisa mengidentifikasi dan kira-kira juga bisa menyarankan solusi gitu kan ya untuk masalah tadi. Saya kira mungkin begitu ya istilahnya. Kenapa tidak zamannya lagi seorang finance itu menutup diri untuk tahu lebih banyak hal-hal di luar bidang dia gitu.
Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut karena waktu kita masih cukup panjang ya, masih 30 menit lagi kurang lebih. Ini mungkin dari untuk Pak Miftah Farid nih. Banyak juga pertanyaan yang terkait dengan tadi PHK karyawan Pak ya. Itu Iya, betul. dari Pak Adisena dan Narswara ya. Pak, maaf bertanya, kalau dirumahkan itu apakah tadi tetap menerima gaji, Pak? Terus saya tadi juga tanya juga di atas pesangonnya apakah menggunakan perhitungan Kepnaker atau bagaimana gitu. Karena mungkin ada juga di sini yang terpaksa merumahkan karyawan. Ini termasuk salah satu yang keputusan yang sulit ya. Dan kadang-kadang keputusan ini juga di-trigger oleh seorang CFO gitu ya. Bahwa ketika seorang CFO melihat anggaran, kemudian merevise budget, apa yang mesti dipotong gitu kan ya. Nah, kadang-kadang muncul, oh ini terpaksa budget gaji harus dan diminimalkan sehingga akhirnya keputusannya PHK. Ini keputusan susah ya. Biasanya bagian human capital itu memberikan masukan gitu, secara hukum kayak gini misalkan, terus juga mengkomunikasikannya. Tapi pertanyaannya adalah, Pak gitu kan, apakah dia tetap menerima gaji yang dirumahkan tadi? Bahkan CFO-nya tadi dirumahkan ya. Kemudian pesangonnya bagaimana? Pesangon nakar atau enggak? Ini lebih ke best practice-nya nih, atau yang dilaksanakan oleh Pak Miftah. Silakan Pak. Betul. Baik, terima kasih. Begini, sebetulnya kalau mengenai PHK, makanya tadi saya bilang kita adakan duduk bareng, bicara terbuka sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, disitulah istilahnya kita membuat keputusan yang win-win solution, di mana buat perusahaan itu tidak menjadi hutang gitu kan, dan buat karyawan pun tidak berat, artinya tidak kecewa gitu dengan keputusan yang kita buat. Nah, yang saya lakukan kemarin itu ada beberapa. Jadi untuk karyawan yang tidak tidak efektif, artinya tidak ada kerjaan sama sekali, itu pure saya PHK. Nah, dengan PHK itu sesuai dengan obrolan, jadi dikasih 1 kali gaji. Jadi dengan gaji biasa plus 1 gaji terakhir. Gitu. Nah, untuk yang beberapa karyawan yang masih dirumahkan dan masih bisa diperbantukan, itu tetap mendapatkan gaji, tapi 50%. 50% gitu. Nah, mungkin ada 2 itu aja sih sebetulnya. Nah, makanya sebagian dari karyawan saya, gitu ya, misalkan ya untuk level bawah kayak security, driver, nah itu yang sifatnya itu gaji harian ya, gaji harian, terus ada juga yang karyawan kontrak. Ada beberapa yang saya ikut sertakan ke perusahaan yang baru ini, ke cleaning service ini, Pak. Ya. Gitu, seperti itu. Dikalibrasi. Sudah cukup menjawab ya, dikalibrasi gitu, Pak. Ya. Betul. Saya setuju Pak, istilahnya kalibrasi itu penting sekali, dalam arti istilahnya bagaimana karyawan ya tetap bisa berkontribusi sehingga dia tetap layak ya untuk mendapatkan gaji kan gitu ya. Betul sekali Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Miftah. Sekarang saya masuk ke ini pertanyaan yang disampaikan sebelum acara ya. Ini pertanyaannya kurang lebih bagaimana inovasi dan solusi dalam menghadapi situasi new normal yang berkaitan dengan cash flow perusahaan dan piutang perusahaan. Piutang perusahaan berarti kan pendapatan yang masih belum tertagih gitu kan, ataupun misalkan utang kali bisa juga begitu ya. Mungkin saya mau tanya ke Bu Ratna gitu kan di Fruiters gimana Bu solusi inovasinya terkait dengan cash flow ini, mempercepat piutang atau memperlambat utang gitu, pembayaran utang. Silakan Bu. Ya, yang unik dari penjualan kita di retail, dia itu kan
pembayarannya 30 hari setelah kita berjualan. Jadi sebenarnya pada masa awal-awal COVID kita tidak terlalu berdampak karena kita masih terima piutang dari sebelum COVID kan. Cuma pas udah mulai berjalan pertengahan baru kita berasa nih, oh kok pembayarannya dari penjualan setelah COVID nih berkurang banget. Akhirnya pasti kita langsung sinkronisasikan bagaimana caranya supaya piutangnya ini bisa lebih cepat pembayarannya gitu. Jadi mungkin kalau di kami di Fruiters ini berarti kalau misalnya untuk di retail yang memang dia piutangnya lama gitu, penagihannya sekitar 30 hari, itu penjualannya kita normal, kita promonya ya sedikit aja lah, mungkin ada di beberapa tempat juga yang tidak ada promo. Tapi untuk pembelian langsung direct customer yang uangnya juga pasti langsung masuk ke kita, itu kita kasih promo dan kita pun meeting bagaimana caranya kita mendapat cash banyak di awal dengan cara membuat subscription. Gimana caranya orang berlangganan sama kita 30 hari, 60 hari, tapi bayarnya di awal. Seperti itu. Jadi misalnya jus kita atau minum-minuman dari kita itu kan tanpa bahan pengawet, tanpa tambahan air dan gula. Jadi dia basinya hanya 2 hari. Jadi kita kirim setiap 2 hari sekali atau yang memang masih dalam jangkauan delivery-nya dekat dengan kita bisa kirim setiap hari kalau mereka berlangganan. Jadi banyak keuntungan-keuntungan dari berlangganan sehingga itu memperbaiki cash flow, sangat memperbaiki cash flow dan piutang sih. Itu inovasi yang kita lakukan. Sebenarnya sudah ada program subscription ini sudah ada, tapi tidak kita dari segi marketingnya tidak kita jor-jorin gitulah, pokoknya kayak biasa aja. Tapi setelah pandemi ini kita butuh itu, pasti itu yang sangat kita kedepankan karena kita menerima uang di awal untuk program subscription sebulan 2 bulan, baru kita kirim produk seperti itu. Ya. Seperti Jadi itu, banyak hal sebenarnya yang bisa. Tadi Bu Ratna bilang kita bisa memberikan promo, diskon, atau mungkin mengubah istilahnya cara yang tadinya mungkin istilahnya per transaksi, tapi ini berlangganan ya, dimana dia bayar dulu di depan gitu kan. Tetapi tentu dengan pada harga diskon yang menarik buat mereka. Tapi bagi perusahaan tentu cash flow bisa ditarik di awal. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratna. Mudah-mudahan itu bisa jadi ini juga ya, inspirasi juga buat teman-teman. Ya, semoga bisa menginspirasi karena menurut saya kasih tambahan sedikit karena kita startup. Menurut saya startup itu bergandengan tangan. Jadi walaupun kita ada mungkin CMO, ada C-level lainnya, kita bergandengan tangan sih. Jadi tidak perlu merasa ini bagian C-level yang lainnya seperti itu. Ya, jadi memang seperti jadi itu, Pan. satu board ya, satu badan gitu kan ya. Betul. Jadi tidak ada merasa bahwa ini domain saya, kenapa diambil sama yang lain ya. Tapi memang untuk goals-nya untuk mencapai tujuan bersama ya, Bu Ratna ya. Betul Pak. Nah ini pertanyaan menarik. Mungkin saya tanyakan ke Pak Iman nih, Pak Iman. Kita tahu bahwa di banyak perusahaan ya, fungsi finance dan fungsi human capital ada yang dipegang oleh satu posisi gitu atau satu orang. Gitu. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman kita di PT Raja Ampat Biodiversity. Ya, pertanyaan begini, Pak Iman. Ya. Apakah menurut Bapak ketika ada problem yang harus melibatkan 2 area ini, ya, bisa menimbulkan suatu keputusan yang tidak objektif karena berasal dari masukan saya sendiri yang ini cover di 2 area tersebut. Jadi mungkin saya bisa tangkap maksudnya, misalkan Pak di kasusnya Pak Miftah tadi misalkan ya, kita pada posisi kita sebagai CFO melihat kita harus melakukan penghematan efisiensi karyawan, ya kan?
Artinya kalau kita melakukan efisiensi karyawan, kadang kita ya udah berapa persen yang harus kita apa istilahnya efisienkan agar cash flow masih tetap aman sampai sekian bulan ke depan. Tapi dari satu sisi, ketika kita pindah ke posisi kita sebagai human capital, gitu kan, itu akan berbeda lagi kan, istilahnya tuh biasanya kalau human capital menanggapi isu PHK, gitu kan, tentu mereka akan menganalisanya dari sisi human capital, gitu kan ya, apakah ini tepat atau tidak tepat. Jadi ada variabel-variabel lain selain hanya variabel keuangan yang dipertimbangkan, gitu kan. Nah, tapi ketika dua hal ini diperankan oleh satu orang yang sama, sehingga tidak lagi ada check and balance, itu bagaimana menurut Bapak? Gitu. Oke. Ya, saya kurang lebih ngerti skenario lah ya. Menurut saya sih harusnya sih tetap bisa objektif ya. Cuman dengan syarat, maksudnya gini. Pada saat kita berfungsi sebagai contoh ini di finance, tentu kita kasih masukannya berdasarkan angka-angka kan, berdasarkan pengaruhnya terhadap profitability perusahaan dan sebagainya. Namun pada saat kita berbicara dari sisi human capital, harusnya kita juga bisa melakukan analisa dari bagaimana kontribusi orang tersebut terhadap perusahaan. Jadi kontribusi itu kan tidak hanya berupa angka gitu kan, tapi kan bisa juga dalam kontribusi terhadap pekerjaan gitu kan, porsinya dia seperti apa, skillnya dia seperti apa terhadap hal tersebut gitu kan. Nah, kedua hal itu kan sebenarnya bisa tetap dilihat gitu loh. Nah, kalau kedua hal ini tetap dilihat baik dari sisi bertindak sebagai finance dan sebagai human capital, tentunya kita akan tetap bersifat objektif dalam menentukan sebuah keputusan gitu loh. Kecuali kalau kita yang memang ya udahlah kelihatannya nih orang yang memang malas gitu kan, udahlah dikurangin aja gitu. Nah, kalau seperti itu kan kita sudah sebenarnya tidak objektif kan. Tapi kita harus lihat dulu nih, bener nggak sih nih orang malas? Jangan-jangan sebenarnya dia nggak malas, cuman dia tidak dialokasikan pekerjaan gitu loh. Jadi bukan salah dia juga, makanya dia performanya tidak bagus kan seperti itu. Nah, kita sebagai personel human capital harusnya kan kita bisa kasih masukan seperti itu juga kan ke fungsi-fungsi yang lain atau ke fungsi yang finance. Nah, manakala kita berdiri di dua kaki tersebut, ya kita harusnya melihat dua poin itu juga sebelum kita memang menentukan bahwa dialah yang harus kita lepas gitu loh. Nah, rasa sih seperti itu ya Pak Ada ya. Jadi kita harus ya dua pihak itu harus saling berkoordinasi. Balik lagi sekarang itu kan eranya adalah dalam berbisnis, dalam menjadi manajemen adalah kolaboratif gitu loh. Betul. Jadi masing-masing tuh jangan silo mikir dari sisi departemennya aja, dari finance aja atau dari human capital aja, nggak bisa lagi sekarang seperti itu. Ya. Saya mau menambahkan sedikit Pak Iman, justru kalau pendapat saya istilahnya ketika seorang CFO sudah memperluas ya, istilahnya skill set dia menjadi istilahnya juga mampu menguasai bidang-bidang lain, ya, terutama hal yang sifatnya strategis, di mana salah satu yang strategis itu terkait dengan human capital. Bahkan menurut saya seorang CFO itu mestinya bisa lebih objektif itu ketika dia misalkan megang dua peranan itu gitu loh. Tapi kalau misalkan dia tidak mengetahui human capital, ya hanya tahu tentang finance, tapi dia pegang dua posisi itu, nah tentu keputusannya akan lebih berat ke keputusan yang hanya melihat dari sisi untung rugi atau dari sisi finance semata gitu, ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalkan human capital, dia tahu human capital tetapi nggak terlalu kuat di finance, walaupun jarang terjadi sih orang human capital jadi CFO ya. Yang ada orang CFO juga jadi head human capital ya. Nah, itu tentu dia akan kehilangan touch tentang bagaimana mestinya ngatur cash flow yang tepat. Jadi lebih banyak faktor-faktor human capital yang justru dipertimbangkan. Jadi kalau menurut saya sekarang ini sudah banyak sih istilahnya
manajer keuangan ataupun CFO yang juga sudah belajar tentang human capital. Karena setahu kita di acara gajian akademi ya, yang datang itu Pak Iman nggak hanya HR staff atau HR manager, tetapi juga manajer keuangan. Bahkan ada CFO yang juga datang ke event-event di gajian akademi. Ya. Nah, menurut saya kalau itu sudah dilaksanakan, nggak justru itu memperkuat gitu loh keputusan yang bisa terjadi, yang bisa diambil gitu. Walaupun kedua posisi itu diperankan oleh satu orang yang sama, asal dia memiliki knowledge gitu kan ya di dua bidang tersebut. Saya kira gitu ya Pak Iman ya. Ya, setuju Anda. Ya, jadi ya intinya ya tadi, jadi dua sisi itu emang harus dilihat secara balance ya. Jadi jangan hanya kayak tadi hanya lihat dari finance-nya aja, tapi tidak mempertimbangkan dari sisi human capital-nya gitu atau sebaliknya. Dan karena kita di sini topiknya adalah sebagai CFO, ya tentunya sebagai CFO kita harus ngerti juga faktor-faktor mengenai human capital itu supaya bisa balance dalam mengambil keputusan gitu ya. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ini. Ini dalam bahasa Inggris kayaknya ada satu penanya. Kalau salah tadi saya disebut ke Pak Fauzi bahwa ada yang dari luar juga. Pertanyaannya adalah go for new opportunities or simply manage cost untuk saat ini. Nah, mungkin saya bisa tanya ke masing-masing ya. Mungkin saya tanya ke Pak Miftah Farid dulu, Pak. Jadi kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan ini, Pak, go for new opportunities or simply manage cost. Itu mana yang harus kita pilih, Pak? Kalau saya pribadi sih, ini dua-duanya dijalanin, Pak. Jadi new opportunities kan, saya membuat peluang baru gitu kan. Dan ini hasilnya sudah saya lihat begitu maksimal gitu. Nah, begitu pun kalau dipilih cuma satu, Pak, nggak boleh dua-duanya. Iya. Ini unik sih. Simply manage cost, Pak. Simply manage cost. Ya, manage cost. Jadi pembenahan, meminimais sumber daya manusia, kemudian alur kerjanya juga dirubah supaya lebih meminimalisir pengeluaran gitu, Pak. Jadi alurnya yang berubah, strateginya juga berubah. Berubah ya. Kalau Ibu Rana bagaimana? Bu Rana, pertanyaannya sama sih, apakah go for new opportunities atau simply manage cost? Kalau bisa dua-duanya, kenapa kita harus pilih salah satu nih, Pak? Karena dua-duanya bisa dijalanin gitu. Ya, maksudnya ini pertanyaannya unik sih, istilahnya. Iya, memang unik. Lebih yang lebih priority gitu. Kadang-kadang ini subjektif kalau kita harus memilih ya, mana yang lebih priority. Iya. Seperti realistis atau idealis gitu kan. Maksudnya, jadi betul. Ya pertanyaannya sulit sih, seperti simple tapi sulit. Dua-duanya bagus untuk dijalankan bersamaan. Gimana kira-kira? Kalau dalam kondisi fruites misalnya, itu kira-kira akan milih yang mana? Kita pertama itu awalnya manage cost, dan setelah cost-nya stabil, kita opportunity baru. Masalah kita seperti itu sekarang. Tapi untuk langkah awal pasti manage cost dulu. Manage cost baru dulu, selanjutnya new opportunities. Artinya selamat dulu lah diri gitu ya. Betul. Baru mikir new opportunities gitu ya. Gimana Pak Iman kira-kira kalau dari Pak Iman? Ya kurang lebih mungkin mirip-mirip ya. Yang jelas sih mungkin kita lihat dulu kondisi perusahaan kita tuh seperti apa. Kalau memang kondisi perusahaan kita tidak terlalu terdampak, atau ya mungkin secara cash flow juga kita masih kuat, masih banyak, relatively stable lah di dalam kondisi ini. Jadi sekarang justru waktu yang baik untuk memulai investasi baru, baik itu akuisisi atau M&A atau apapun gitu kan.
Ya, gampangnya gini, sekarang barang-barang di luar tuh dalam tanda kutip murah. Jadi kalau kita sebagai corporate misalkan mau mengakuisisi perusahaan lain, ya sekarang sebenarnya kalau kita punya capitalnya itu saat yang tepat gitu loh. Karena di satu sisi banyak perusahaan yang sedang perlu uang, perlu investor baru, sehingga mereka ya sangat terbuka untuk diakuisisi sebenarnya. Tapi kondisi kitanya nggak bagus, ya saya sih lebih prefer ya kita perbaiki dulu cash-nya gitu kan. Jadi lagi mana yang harus dipilih ya lihat kondisi gitu. Kalau saya sih seperti itu. Betul. Ya, saya sepakat sih. Jadi itu yang itu tergantung sih sebenarnya kepada masing-masing perusahaan ya. Kalau misalkan perusahaannya tadi Pak Iman bilang secara cash flow mungkin dia lebih stabil gitu kan ya, mungkin saatnya dia untuk melihat new opportunities gitu, ya kan? Karena krisis itu juga istilahnya menawarkan satu opportunity baru gitu loh. Dan sayangnya tidak semua orang bisa memanfaatkan opportunity itu. Gitu. Mungkin ya laks lah, beruntung lah ya. Dimana ketika banyak orang terdampak buruk di masa pandemi, mungkin dia termasuk yang justru mendapatkan istilahnya impact positif gitu pada perusahaannya. Tapi ya secara umum memang harusnya perusahaan harus lebih menitik beratkan dulu gimana caranya untuk survive ya. Jadi bagaimana dia bisa manage cost lebih efisien sehingga bisa melewati krisis ini secepatnya gitu. Jadi kemampuan sebuah perusahaan untuk bisa menyelesaikan problem di krisis ini sebenarnya beda-beda juga sih. Seperti kita tahu ada yang V-shape, ada yang U-shape, ada yang L-shape gitu kan ya. Jadi yang cepat tuh biasanya itu adalah V-shape gitu. Jadi cepat dia untuk recovery gitu. Nah begitu yang V-shape ini terjadi ya, dia udah recovery, dia udah bisa get new opportunities gitu kan. Tetapi kalau dia yang L-shape lama sekali untuk bisa recovery, ya mendingan nggak usah pikirin new opportunities dulu lah, selamat dulu gitu ya, Pak Iman ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini mungkin terakhir pertanyaan, ini untuk Pak Iman lagi ya, masalah bagaimana caranya untuk istilahnya menambah skill set finance ini Pak. Apakah bagusnya gitu kan ya, seorang finance manager ataupun CFO itu ngambil sekolah lagi, misalkan S2, misalkan gitu Pak ya, atau sekarang ngambil MBA gitu kan, atau mengikuti sertifikasi gitu kan di luar sana, bagusnya gimana Pak? Pak Iman. Ya, oke. Kalau ngomong bagusnya, yang paling ideal adalah ya dari internal. Maksudnya gini, perusahaan itu kan harus memanage talentnya kan. Jadi masuk dalam memanage talentnya itu ya dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh si talent atau untuk mendevelop talentnya untuk mencapai suatu posisi tertentu. Jadi kita sadari juga bahwa sekarang ini belum semua perusahaan bisa berfungsi seperti itu di sisi human capitalnya. Di mana apabila kita berada di perusahaan yang seperti itu, ya mau nggak mau kita harus tambah skill set itu dari luar, gitu kan. Ya, saya rasa sih seperti itu ya Pak Anda ya. Jadi kalau ngomong yang idealnya perusahaan yang menyediakan, memfasilitasi hal tersebut. Tapi balik lagi, human capitalnya sudah sampai pada tahap itu atau belum di perusahaan tersebut gitu loh. Ya. Sepakat Pak. Jadi memang harusnya perusahaan yang memfasilitasi, tetapi kalau tidak ya jangan bergantung ke perusahaan ya, setiap manajer ke CFO. Ya kasarnya sih jangan terlalu hitung-hitungan sama diri sendiri gitu kan. Kadang kalau nggak dibayarin perusahaan nggak usah training lah gitu. Banyak kan yang masih gitu kan. Sekarang udah nggak zamannya lagi sih seperti itu. Kalau memang kita itu untuk meningkatkan nilai jual kita, ya investasilah ke diri kita sendiri gitu. Harus proaktif istilahnya kalau di Seven Habits itu. Betul. Ya. Oke. Dan terkait dengan masalah peningkatan peningkatan skill set, knowledge gitu kan ya. Mungkin ada sedikit informasi nih dari
kami. Benefide.id itu menawarkan program sertifikasi dari PT Lintas Solusi Sigma yang memiliki lisensi dari GAFM IBS Colorado Amerika. Program sertifikasi itu meliputi Certified International Information System Auditor atau CIISA, kemudian Accredited Management Accountant atau AMA, kemudian yang ketiga Certified Financial Risk Manager atau CFRM, kemudian Master Human Resource Manager atau MHRM, dan Master Finance Controller atau MFC. Nah, ini sertifikasi ini ditawarkan melalui salah satunya melalui Benefide. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan pengen tahu informasi lebih lanjut, itu bisa login di platform benefide.id, dan di situ ditawarkan voucher digital, dan biayanya ini kalau misalkan dipesan dari benefide.id itu jauh lebih murah dibanding dengan langsung ke PT Lintas Solusi Sigma gitu ya. Jadi ini pesan sponsor sedikit nih dari benefide.id. Baik, saya rasa tadi banyak sekali pertanyaan yang sudah kita sampaikan ke narasumber, walaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bisa sampaikan karena waktu kita yang terbatas, ya. Tapi mudah-mudahan tadi cukup puas ya peserta. Kalaupun misalkan nanti ini belum cukup, mungkin kita akan mengadakan lagi serial-serial yang terkait dengan topik-topik yang terkait dengan CFO ini.